Kaisang mulai menantang, mentang-mentang tak akan menang. Oleh Karyudi Sutajah Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia, KSI. Siap dipinang Gerindra, menolak dipinang Anies Baswedan. Demikianlah. Kaisang Pangarep menyatakan siap jika Partai Gerindra meminang dirinya sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sebaliknya, anak bungsu Presiden Joko Widodo itu menolak jika dipasangkan sebagai calon wakil gubernur dengan Anies Baswedan. Alasan Kaisang, dirinya berbeda dengan Anies. Entah berbeda apanya. Dengan demikian, bisa dikatakan Kaisang mulai menantang. Menantang Anies dan siapa saja yang maju sebagai cagup dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia tak mau menjadi cawagup. Kaisang pun overconfidence, terlalu percaya diri. Bahkan cenderung mentang-mentang. Maklum, adik kandung Gibran Rakabuming Raka ini punya segalanya. Apa saja? Pertama, ia adalah anak seorang presiden. Sebagai anak presiden, diakui atau tidak, ia punya privilege, hak istimewa. Sebab itu, tak heran jika Wakil Presiden Maruf Amin pun mengakui, bila boleh memilih, maka banyak orang yang ingin dilahirkan sebagai anak presiden. Presiden bisa melakukan apa saja yang orang lain tak bisa lakukan. Contohnya membuat kebijakan dan menggerakkan sumber daya untuk memenangkan calon tertentu. Buktinya di Pilpres 2024, di mana calon presiden wakil presiden yang didukung Jokowi, yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, menang telak atas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan angka yang cukup meyakinkan, 58,58%. Diakui atau tidak, kemenangan itu didapat Prabowo Gibran setelah Jokowi mengerahkan segala sumber daya, termasuk anggaran bansos yang mencapai 450 triliun rupiah. Bukankah saat pilkada digelar pada 27 November 2024, Jokowi yang akan lengser pada 20 Oktober nanti bukan presiden lagi? Tidak salah. Tapi ingat, saat itu kekuasaan negara berpindah ke tangan Prabowo Gibran yang dalam Pilpres 2024 didukung Jokowi. Dengan demikian, Prabowo Gibran pun akan balas budi dengan mendukung Kaisang. Apalagi Kaisang Gibran adalah adik abang. Wacana Gerindra menggaet Kaisang pun saya kira bagian dari politik balas budi itu. Sebab sebelumnya partai yang dipimpin Prabowo itu sempat menggadang-gadang kadernya sendiri, Budi Satrio Jiwandono yang tak lain adalah keponakan Prabowo, sebagai cagup di Pilkada Jakarta 2024. Kedua, Kaisang adalah Ketua Umum PSI, sebab itu, ia sempat menepuk dada ketika ditanya perlukah restu dari Jokowi untuk maju jadi cagup di Pilkada Jakarta 2024. Saya Ketua Umum, punya kursi di sini. Tak perlu restu siapapun, kata Kaisang. Di DPRD Jakarta periode 2024 hingga 2029 PSI memiliki 8 kursi hasil pemilu 2024. Sementara Gerindra menguasai 14 kursi. Jika digabung maka menjadi 22 kursi. Klop. Pas. Jumlah 22 kursi merupakan syarat minimal partai politik atau gabungan partai politik mengusung cagup-cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Atau 20% dari 106 kursi DPRD Jakarta. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Selain Gerindra, parpol-parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju juga diyakini akan mendukung Kaisang. Yang sudah lantang bersuara adalah PAN. Partai Golkar yang semula menggadang-gadang kadernya sendiri, Ridwan Kamil, kini mulai melemah. Golkar cenderung mengusung Kang Emil untuk Pilkada Jawa Barat 2024. Diyakini, pada akhirnya Golkar pun akan mendukung Kaisang. Begitupun Partai Demokrat yang sempat dikecewakan Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Ketiga, Kaisang sudah difasilitasi Mahkamah Agung melalui putusan nomor 23P 2024. Dengan putusan itu, Kaisang yang baru 25 Desember nanti genap berusia 30 tahun, bisa maju sebagai cagup atau cawagup, setelah batas usia minimal dihitung per tanggal pelantikan cagup-cawagup terpilih, diperkirakan Januari 2025. Bukan per tanggal penetapan pasangan calon, September nanti. Putusan MA nomor 23P 2024 itu analog dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memfasilitasi Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024, kendati baru berusia 36 tahun, belum 40 tahun, karena sedang atau pernah menjabat kepala daerah. Gibran adalah wali kota Surakarta, Jawa Tengah.
Ketua MK saat keputusan kontroversial itu diambil adalah Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Sebab itu kemudian muncul anekdot, MK adalah mahkamah kakak. Begitupun MA. Meskipun ketuanya M. Syarifuddin mungkin bukan siapa-siapanya Kaisang, namun akibat putusan nomor 23P 2024 yang kontroversial itu, MA dipelesetkan menjadi mahkamah adik. Overconfidence-nya Kaisang pun mengingatkan kita akan tingkah sang kakak, Gibran. Saat kampanye Pilpres 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saat itu Gibran berujar kepada Prabowo, "Tenang Pak, saya sudah di sini." Mungkin saat itu Kaisang bergumam, "Menyala abangku." Kini, Kaisang sudah menantang. Akankah Anies, Emil, atau Cagup dari PDIP nanti menjadi bimbang? Dari survei berbagai lembaga, sementara elektabilitas Anies masih yang teratas. Anies sudah resmi dicalonkan PKB dan mungkin akan menyusul PKS dan Partai Nasdem. Saya memprediksi, jika tidak ditopang oleh tangan-tangan kekuasaan, niscaya Kaisang tak akan menang. Apalagi dia cenderung mentang-mentang arogan. Dumeh, orang Jawa bilang. Mentang-mentangnya Kaisang pun akhirnya jadi bumerang. Berani taruhan?